Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Furwana, SPDI MPD selaku dosen pembimbing. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Auliaul Hasanah dengan NIM 2002030023. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Furwana karena telah mempersilahkan saya mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Bahasa Arab di MI Nurul Hikmah Tolada. Adapun bab pertama yaitu pendahuluan yang melatar belakangi proposal penelitian saya, yaitu yang pertama, setiap anak didik berhak meraih prestasi yang baik jika mereka dapat belajar secara wajar tanpa hambatan dan gangguan. Yang kedua, banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa Arab, terutama dalam membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Yang ketiga, mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Tidak ada alasan untuk tidak memahami bahasa Arab. Yang terakhir, dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MI Nurul Hikmah Tolada, tujuan utama yaitu agar siswa dapat menguasai dan bisa mempraktikkan keterampilan bahasa, yaitu yang pertama istima', mendengar atau listening, yang kedua qiraah, membaca atau reading, yang ketiga kitabah, menulis atau writing, yang terakhir kalam, berbicara atau speaking. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana proses pembelajaran siswa dalam belajar bahasa Arab di MI Nurul Hikmah Tolada. Yang kedua, bagaimana antusias dan semangat siswa dalam belajar bahasa Arab. Yang terakhir, apa faktor penyebab siswa-siswa kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Adapun rumusan tujuan penelitian saya adalah yang pertama, untuk mengetahui pembelajaran siswa dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua, untuk mengetahui antusias dan semangat siswa dalam belajar bahasa Arab. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi penyebab kesulitan siswa-siswa dalam belajar bahasa Arab. Yang terakhir, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Adapun rumusan manfaat penelitian saya ialah hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui kesulitan siswa-siswa di MI Nurul Hikmah Tolada dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Arab. Batasan penelitian saya hanya selingkup meliputi seputar faktor-faktor yang menjadi penyebab siswa-siswa di MI Nurul Hikmah Tolada yang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Baiklah, adapun bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama itu kajian penelitian terdahulu yang relevan. Kajian pustaka adalah kajian peneliti terdahulu yang pernah membahas dengan topik yang sama untuk mengetahui letak perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, rejenah dalam skripsi yang berjudul Kesulitan Belajar Mengajar Bahasa Arab di MAN 2 Yogyakarta. Dalam hasil penelitiannya, di MAN 2 Yogyakarta mengalami permasalahan karena problematika oleh guru yang tidak menguasai maharatul arba'ah, faktor sarana dan prasarana tidak tersedia, dan pembelajaran bahasa Arab hanya dilakukan 1 jam mata pelajaran dalam 1 minggu. Yang kedua, Tias Usmani Putri dalam skripsinya yang berjudul Kesulitan Belajar pada Siswa Sekolah Inklusi MAN Maguwo Harjo Depok pada tahun 2014 menunjukkan hasil skripsinya bahwa kesulitan belajar di MAN Maguwo Harjo adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam bidang fisika dan akuntansi. Cara siswa mengatasi kesulitan itu adalah dengan cara bertanya kepada guru, sedangkan cara guru mengatasi kesulitan belajar adalah memberikan soal latihan, memberi motivasi, evaluasi, diskusi, dan memberi tambahan 1 jam pembelajaran setelah pulang sekolah. Adapun landasan teori dalam hasil penelitian saya ialah
Yang pertama, belajar. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan baik formal maupun non-formal. Yang kedua, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar karena adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Yang kedua, faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang terakhir, pengajaran bahasa Arab. Secara umum, bahasa Arab merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan manusia sejak lahir. Bahasa Arab dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahasa Arab klasik. Yang kedua, bahasa Arab sastra. Yang ketiga, bahasa Arab pergaulan. Ada beberapa masalah yang menyebabkan bangsa Indonesia mengalami kesulitan, yaitu masalah kebahasaan, masalah psikologis, masalah mengajar, dan metode pengajarannya. Adapun kerangka pikir dalam penelitian saya, yang pertama itu rumusan masalah. Tujuannya menganalisis penyebab kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Yang kedua, metodenya deskriptif kualitatif. Yang ketiga, data, student teacher activity dan school. Yang keempat, pengumpulan data, wawancara, observasi dan interview. Yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun bab 3 dalam hasil penelitian saya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Yang kedua, lokasi dan waktu. Berlokasi di MI Nurul Hikmah Tolada. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan kisi-kisi pertanyaan. Yang keempat, instrumen penelitian. Kamera, telepon genggam, pensil, ballpoint, dan buku gambar. Yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Mungkin sampai sini presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Dewi Purwana karena telah mendengar hasil presentasi saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.